Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, nama Kiai Haji Raden Asnawi bagi warga Kudus sudah tidak asing lagi karena merupakan salah seorang ulama panutan di daerah tersebut. Hal itu tak lepas dari sepak terjangnya ketika beliau masih hidup. Tidak heran jika sampai sekarang jejak keilmuannya masih terus berkembang. Kiai Haji Raden Asnawi lahir pada tahun 1861 di Kudus, Jawa Tengah dengan nama Raden Ahmad Syamsi. Dia merupakan putra dari pasangan Haji Abdullah Husnin dan Raden Sarbinah. Raden Ahmad Syamsi termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq dan keturunan kelima dari Kiai Haji Mutamakin, seorang wali di desa Kajen Margoyo Sopati yang hidup pada masa Sultan Agung Mataram. Sang ayah Abdullah Husnin menginginkan kelak Raden Ahmad Syamsi, anaknya, pandai di bidang agama dan piai dalam berdagang. Demi keinginannya itu, Abdullah Husnin mulai mengajari anaknya sendiri. Pada tahun 1876, orang tuanya memboyong ke Tulung Agung, Jawa Timur. Husnin mengajari Syamsi berdagang saat pagi hari dan saat sore hari hingga malam mengaji di pondok pesantren Mangunsari, Tulung Agung. Sesudah mendapat asuhan dan didikan dari orang tuanya, dia kemudian mengaji di pondok pesantren Tulung Agung, lalu berguru dengan Kiai Haji Irsyad Naib Mayong Jepara sebelum menunaikan ibadah haji. Waktu umur 25 tahun, dia menunaikan ibadah haji yang pertama. Setelah di Makkah, dia berguru dengan Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Mahfud Remas, dan Sayyid Umar Sato. Sepulang dari haji pertama pada tahun 1886, namanya diganti menjadi Raden Haji Ilyas. Dan sepulangnya dari ibadah haji ini, dia mulai mengajar dan melakukan tabligh agama. Kira-kira umur 30 tahun, beliau diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang kedua dengan niat untuk bermukim di Tanah Suci. Di saat-saat melakukan ibadah haji, ayahnya pulang ke rahmatullah. Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun. Selama itu dia juga pernah pulang ke Kudus beberapa kali untuk menjenguk ibunya yang masih hidup bersama adiknya, Haji Dimyati, yang menetap di Kudus hingga wafat. Ibunya wafat di Kudus waktu dia telah kembali ke Tanah Suci untuk meneruskan cita-citanya. Pada haji kali ketiga ini, namanya pun berganti menjadi Kiai Haji Raden Asnawi. Beberapa karomah yang dimilikinya adalah membuat gentar penjajah Belanda. Kiai Haji Raden Asnawi sempat ditahan oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai penggerak kerusuhan. Ketika di penjara itulah, Raden Asnawi banyak menghabiskan waktu untuk mengajar ilmu agama dan membaca sholawat kepada para penghuni penjara. Konon, petugas penjara tidak sanggup menjaga Kiai Haji Raden Asnawi karena setiap saat membaca sholawat. Ruangannya dibanjiri rakyat yang ingin belajar agama, hingga para penjaga penjara menyerah dan akhirnya Raden Asnawi dibebaskan. Karomah lain yang dimiliki Kiai Haji Raden Asnawi adalah sanggup membuat musuh-musuhnya lari ketakutan dari jarak jauh. Hal itu dibuktikan ketika Kiai Haji Raden Asnawi hendak ditangkap oleh penjajah untuk ketiga kalinya. Para penjajah kabur karena takut sebelum menangkap Raden Asnawi. Karena sering masuk penjara, namun selalu berakhir bebas. Selama hidup, Kiai Haji Raden Asnawi memiliki pendirian teguh. Prinsip hidupnya keras dan watak perjuangannya terkenal galak. Bahkan tidak segan-segan, Kiai Haji Raden Asnawi menyatakan produk kolonial diharamkan. Kehidupan beliau dihabiskan untuk menegakkan Islam. Beberapa daerah menjadi lokasi dakwahnya, di antaranya Kudus, Jepara, Demak, Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Cepu, Blora, dan lainnya. Kiai Haji Raden Asnawi juga aktif mengikuti pertemuan ulama nasional mulai tahun 1926 hingga 1956.
Karya dan peninggalannya yaitu Kitab Fasolatan, Kitab Soal Jawab Mu'taqad Seket, Syair Nasionalisme Religius, dan Sholawat Asnawiyah. Karya-karyanya itulah yang sampai sekarang dilestarikan oleh murid-muridnya. Jelang wafatnya, Ki Haji Raden Asnawi seolah mengetahui kalau dirinya akan pergi selama-lamanya. Pada Muktamar NU ke-12 di Jakarta, Ki Haji Raden Asnawi mengikuti kegiatan. Dia menginap di rumah Haji Zain Muhammad, adik kandung Kiai Haji Mustain, di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta. Muktamar digelar tanggal 12 sampai 18 Desember 1959. Saat Kiai Haji Mustain menjemput Kiai Haji Asnawi untuk datang ke lokasi muktamar, Kiai Mustain mendengar kalimat yang tak biasa. "Hei Mustain, inilah yang merupakan terakhir kehadiranku dalam muktamar NU. Mengingat keadaanku dan kekuatan badanku." Tercenganglah Kiai Haji Mustain. Kalau Kiai tidak dapat hadir dalam muktamar, maka sangat kami harapkan doanya. Benar saja, pada pukul 2.30 pada Sabtu 26 Desember 59, Kiai Haji Raden Asnawi bangun dari tidurnya untuk mengambil air wudhu. Istrinya Hamdanah menemaninya. Setelah itu, Kiai Haji Raden Asnawi kembali berbaring di atas tempat tidur. Kondisinya semakin tak berdaya. Kalimat syahadat adalah kalimat terakhir yang mengantarkan arwahnya. Sekitar pukul 3 dini hari, Kiai Haji Raden Asnawi pulang ke rahmatullah.